Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra Nandika dari program studi akuntansi dengan nomor NIM 29021500006, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Pada video kali ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas UAS pada semester 2 kali ini. Materi yang akan saya bahas ialah mengenai bank dan lembaga keuangan dengan dosen pengaku Dr. Agus Corik, SEMM. Bank atau lembaga keuangan yang akan saya bahas kali ini adalah Bank Muamalat Indonesia. Nah, yang pertama di sini ada profil singkat atau pengertian dari Bank Muamalat sendiri itu. Jadi, Bank Muamalat Indonesia adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dalam menjalankan operasionalnya. Didirikan pada tanggal 1 November tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dalam pemerintah Indonesia. Nah, Bank Muamalat sendiri itu merupakan suatu perusahaan publik yang sahamnya itu tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Nah, secara resmi beroperasi sebagai bank devisa sejak pada tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia. Nah, kemudian di sini ada produk keunggulan dan alasan ketertarikan pada produk tersebut. Yang pertama itu ada tabungan IB Muamalat, yang kedua ada deposito IB Hijrah Muamalat atau personal dan perusahaan, kemudian yang ketiga ada KPR IB Muamalat. Kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu. Yang pertama itu tabungan IB Muamalat. Nah, jadi jenis tabungan bank muamalat yang pertama itu adalah tabungan IB Muamalat. Nah, kenapa kita harus menggunakan tabungan IB Muamalat? Karena kita itu dapat mempermudah transaksi dalam berbelanja dengan menggunakan tabungan IB Muamalat tersebut. Kenapa? Alasannya karena kita itu bisa bebas melakukan transaksi belanja di seluruh merchant berlogo Visa yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Nah, yang menariknya lagi dari tabungan IB Muamalat ini adalah kalian itu bisa membayar SIS atau zakat, infak, dan sedekah via internet dan mobile banking. Jadi, gampang banget buat tunaikan kewajiban seorang muslim hanya dengan setoran awal Rp100.000. Kemudian yang kedua adalah deposito IB Hijrah Muamalat personal dan perusahaan. Jadi deposito Hijrah Muamalat ini merupakan simpanan berjangka yang memberikan hasil optimal dan rasa aman. Tersedia pilihan jangka waktu dan mata uang dalam mata uang Indonesia ataupun luar negeri. Nah, keuntungan dari dana investasi nasabah itu dikelola secara syariah dengan bagi hasil yang optimal. Pilihan jangka waktunya itu dengan kebutuhan nasabah yaitu 1, 3, 6, atau 12 bulan. Nah, kalian itu bisa menggunakan deposito IB Muamalat Mudharabah sebagai jaminan pembiayaan jika kalian membutuhkannya. Nah, apa sih syarat pembukaannya? Nah, syarat pembukaan isi dan melengkapi formulir pembukaan rekening, menyerahkan dan menunjukkan dokumen asli KTP atau paspor untuk warga negara Indonesia, atau kitas atau kitab untuk warga negara asing yang berlaku. Lalu kemudian adalah NPWP. Nah, untuk nasabah perusahaan melengkapi akte pendirian dan perubahannya bila ada. Nah, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman SIUP TDP situ surat keterangan domisili. Nah, kemudian yang ketiga itu ada KPR IB Muamalat. Nah, KPR IB Muamalat ini adalah produk pembiayaan yang akan membantu kalian untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, ataupun bahkan apartemen, termasuk renovasi dan pembangunan serta penggalian atau take over KPR
dari bank lain. Terdapat dua pilihan nih akadnya, yaitu akad murabahah atau jual beli, atau musyarakah mutanakisoh atau kerjasama sewa. Nah, keuntungannya apa sih? Nah, keuntungan dari KPR Ibn Muamalat ini adalah angsurannya itu tetap hingga pembiayaan sesuai perjanjian dengan akad murabahah. Nah, margin 9,5% untuk 2 tahun pertama. Selanjutnya mengikuti ketentuan selama program masih berlaku. Nah, uang muka ringan mulai dari 10% saja. Nah, plafon pembiayaan lebih besar dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 15 tahun. Dapat diajukan juga oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama atau joint income. Nah, pembiayaan di cover dengan asuransi jiwa, fasilitas angsuran secara auto debit dari tabungan muamalat. Nah, jika kalian merupakan salah satu dari karyawan tetap ataupun kontrak atau wira swasta atau profesional yang berusia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan atau maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun atau belum pensiun dan 60 tahun atau wira swasta. Nah, kalian itu bisa mengajukan KPR Bank Muamalat. Nah, kemudian selanjutnya persaingan dalam Bank Muamalat Indonesia. Nah, dengan memasuki era persaingan perbankan dengan sistem bagi hasil. Jadi munculnya Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah itu kan merupakan sinyal bahwa Bank Muamalat ini mulai memasuki era persaingan perbankan dengan sistem bagi hasil. Nah, keberadaan bank-bank persaingan itu bila kita tidak antisipasi dapat mengganggu kelangsungan hidup bank muamalat. Nah, di sisi lain juga hingga saat ini keberadaan bank syariah itu masih terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat atas bank syariah atau bank Islam ini. Nah, strategi pemasaran bank muamalat yang dilandasi oleh analisis lingkungan internal dan eksternal bank dan strategi komunikasi pemasaran yang sesuai dengan produk dan jasa bank syariah itu, bank muamalat dalam menyusun strateginya itu lebih mendasarkan kepada analisis lingkungan internalnya dan kurang melibatkan analisis lingkungan eksternalnya. Nah, strategi tersebut itu sesuai dengan sesuai dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Nah, tapi tidak mencerminkan peluang dan ancaman yang dihadapi bank. Nah, segmentasi pasar bank muamalat itu adalah muslim yang menghindari riba. Sedangkan target pasarnya bukan nasabah yang termotivasi oleh kualitas layanan bank, tetapi nasabah yang berkeinginan melaksanakan kewajiban syariah atau menghindari riba dari riba tersebut gitu. Nah, posisi bank muamalat itu dibandingkan dengan bank pesaing yang sejenisnya adalah sebagai leader bila ditinjau dari nasabah bagi hasil, jumlah kantor bank, dan image yang telah tertanam di benak nasabah tentang bank syariah di Indonesia. Nah, bank muamalat sendiri itu menggunakan strategi fokus dalam posisinya sebagai leader tersebut, tetapi tidak menggunakan strategi biaya rendah. Nah, tinjauannya itu apa? Tinjauan atas strategi komunikasi bank itu menunjukkan bahwa bank muamalat itu lebih menekankan pada public relation atau personal selling dalam mencari nasabah. Nah, hal ini itu sesuai dengan promisi produk dan jasa bank yang paling tepat adalah melalui edukasi kepada masyarakat. Nah, kemudian apa sih pesan kepada calon nasabah bank muamalat Indonesia itu? Nah, menurut saya yang pertama itu pilihlah bank yang menjauhkan kita dari riba. Kenapa? Karena bank muamalat Indonesia ini merupakan bank pertama yang bank syariah pertama yang berada di Indonesia, karena biasanya tujuan bank syariah itu adalah untuk menyediakan fasilitas keuangan dengan mengupayakan instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan norma syariat Islam. Nah, contohnya itu menjauhkan kita dari riba. Nah, kemudian yang kedua itu pilihlah bank yang dapat membantu kita dalam berbelanja ataupun bertransaksi, karena contohnya itu Bank Muamalat Indonesia
itu kita itu dapat bebas melakukan transaksi berbelanja di seluruh merchant berlogo Visa yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Mungkin sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.